Halo Rabasaners, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film yang berjudul Safe House 1618 2021. Menceritakan tentang sekelompok wanita yang melakukan aksi balas dendam ke seorang pria, di mana aksi tersebut membuat mereka harus terlibat dengan polisi. Tetapi beruntung mereka bisa bersembunyi di sebuah rumah yang cukup aman. Namun siapa duga yang mengincar mereka bukan hanya polisi, melainkan si Popat. Nah, penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan pemandangan tempat yang gersang di mana ada seorang pria diikat yang badannya penuh dengan luka. Di depan pria itu ada si Popat bertopeng. Pria itu pun memohon akan memberikan uang jika si Popat itu mau membebaskannya. Namun tidak peduli dengan tawaran tersebut, si Popat itu berdiri dan langsung menunjukkan sebuah ponsel video call yang terhubung dengan seorang pria yang mengungkapkan kepuasannya terhadap pria tersebut karena telah berani macam-macam ikut campur. Setelah video call, si Popat merobek kedua lengan pria tersebut hingga dia kesakitan. Kemudian scene memperlihatkan satu kelompok penjahat yang sudah merencanakan aksinya untuk datang ke suatu rumah. Setibanya di tempat tujuan, pengawal pribadi atau satpam rumah akan tahu kedatangan mereka dan segera menodongkan senjata. Tapi tanpa sepengetahuan dia, penjahat ini mampu mengembalikan keadaan. Mereka kelompok yang berjumlah 4 orang, satu diantaranya menunggu di mobil sekaligus supir, sementara ketiga lainnya masuk ke dalam rumah untuk menggeledah seisi rumah. Di dalam mereka menyergap seorang pria bernama Ronan dan menemukan seorang wanita yang diikat. Wanita tersebut ditinggalkan dan dibebaskan, tapi tidak dengan Ronan. Mereka melumpuhkan dia dan segera membawanya ke suatu tempat. Setibanya di tempat yang direncanakan, mereka membawa Ronan keluar dan mengirimnya ke tepi danau. Lalu salah satu dari 3 penjahat menodongkan senjata dan membuka topeng. Ternyata mereka semua adalah wanita. Dari ekspresinya, wanita yang menodongkan senjata seperti ragu untuk menembak. Entah dia kasihan atau tidak mampu melakukannya, tapi yang jelas hal itu membuat satu temannya jengkel. Alhasil, temannya langsung menembak tewas Ronan tepat di kepalanya. Saat pria itu tewas, sekilas ada flashback di mana terlihat seorang wanita tewas dengan nasib yang sama. Entah ini rencana balas dendam atau apapun itu, namun sampai di sini rahasia belum terungkap. Kelompok penjahat ini yang beranggotakan 4 orang masing-masing bernama Craig si supir, Lee, Jolene, dan Jamie. Setelah melakukan aksi tindak kejahatannya, mereka berempat mengatur rencana untuk menghilangkan jejak agar tetap aman. Mereka menghubungi orang terpercaya untuk mendapatkan sebuah tempat tinggal sementara yang aman. Kemudian di suatu tempat, Lee melakukan pertemuan dengan orang tersebut untuk mendapatkan kunci rumah. Di situ pria tersebut memberikan peta agar mereka tidak tersesat dan satu buah kunci rumah yang akan mereka huni. Setelah mendapatkan kunci, mereka menyembunyikan mobil di tempat yang aman, lalu segera bergegas pergi ke rumah tersebut. Setibanya di rumah itu memiliki nomor 1618. Mereka semua pun masuk dan seketika refleks Lee mengajukan pistol seolah-olah seperti ada seseorang yang bersembunyi. Wah, ternyata ada seorang pria tidak dikenal. Awalnya mereka semua berambisi untuk membunuh pria tersebut, tapi ternyata pria ini adalah kawan yang bernama Mike dan dia adalah seorang dokter yang akan membantu mereka. Kemudian dokter itu langsung memeriksa Lee, di mana Lee ternyata mengalami gegar otak akibat dari semua misi yang dilakukan bersama kelompoknya. Setelah diperiksa, Mike meminta Lee untuk istirahat, sementara Craig, Jolene, dan Jamie merembukan bahwa saat ini dan kedepannya mereka akan tetap tinggal di rumah tersebut sampai situasi aman. Mereka melakukan ini pasti atas dasar sesuatu yang sangat penting, sehingga mereka berempat rela menjadi incaran polisi.
Kemudian saat semuanya sedang santuy, mereka mendapatkan informasi berita dari televisi bahwa telah terjadi pembunuhan. Tidak lain tidak bukan korban yang diidentifikasi adalah Ronan. Dari bukti yang ditemukan, polisi sudah mengantongi ciri-ciri para pelaku yang saat ini masih buron. Mereka yang melihat berita ini sangat berhati-hati. Jamie menelpon pacarnya untuk jaga jarak dan tetap berhati-hati. Lalu mereka yang hanya tetap tinggal di rumah tidak bisa berbuat apapun. Jamie melakukan berbagai macam kegiatan untuk menghilangkan rasa bosan. Lalu 3 hari kemudian diperlihatkan seorang pria bernama Kelly yang merupakan ayah dari Ronan. Terlihat Kelly sedang berbicara dengan pria asing di mana mereka sedang bertransaksi untuk menyewa pembunuh bayaran yang sangat berbahaya. Orang itu sangat gila. Katanya jika sedang melakukan tugasnya, dia tidak pernah gagal. Bahkan orang itu dikenal orang yang paling ditakuti. Kelly berencana menyewa pembunuh bayaran itu untuk membalaskan dendam anaknya. Di sisi lain, kelompok Craig, Jolene, Lee, dan Jamie masih belum melakukan pergerakan sedikit pun. Mereka masih memilih untuk berdiam diri di rumah agar tetap aman. Di samping itu, Jolene memiliki masa lalu yang mengerikan, di mana dia selalu terbayang-bayang oleh kematian seorang wanita. Entah itu orang yang disayanginya atau bukan, tapi itu membuat dia trauma melihat sesuatu yang bentuknya seperti darah. Akibatnya semua makanan atau apapun yang hampir sama dengan darah dan daging merah selalu dia buang. Singkat waktu, malam pun tiba. Di tempat yang berbeda terlihat ada orang misterius yang tengah mengintai di salah satu rumah. Secara diam-diam orang itu berhasil masuk, lalu kemudian dia langsung membunuh penghuni rumah yang sedang teleponan dengan pacarnya. Ternyata pria itu merupakan pacar Jamie. Jamie yang berada di persembunyiannya tidak sadar bahwa pacarnya sudah tewas. Dari sini hal itu menandakan bahwa misi pemburuan mulai bergerak. Orang misterius itu bernama Teddy. Tidak lain tidak bukan misi utamanya adalah untuk memburu kelompok Lee. Beberapa waktu kemudian, Jamie mencoba kembali menghubungi pacarnya lagi. Ternyata yang mengangkat ponsel pacar Jamie adalah Teddy. Selain membawa ponselnya, Teddy juga membungkus dan membawa jasad pria itu. Sungguh Teddy sangat mengerikan daripada kelompok Jamie. Kemudian suatu ketika terjadi perdebatan antara Jamie dan Jolene. Jolene kesal kepada Jamie karena mengetahui Jamie menggunakan ponselnya atau apapun itu yang berhubungan dengan internet. Padahal Lee sudah melarang hal itu, tapi Jamie menghiraukannya. Karena ngambek, akhirnya Jamie nekat untuk keluar rumah. Mobil yang sudah seminggu lebih disimpan, Jamie menggunakannya kembali. Lalu ia pun pergi ke rumah pacarnya. Namun karena tidak tahu bahwa pacarnya sudah tewas, Jamie mengira kekasihnya itu tidak mau membukakan pintu. Ia pun marah-marah sendiri. Kesal dibuatnya, lalu Jamie pun pergi. Sementara di rumah, selama seminggu lebih, Craig hanya menghabiskan waktu di sofa, menonton DVD dan aktivitas kecil lainnya. Namun karena selalu melakukan hal yang sama, lama-kelamaan Craig mulai stres. Ia pun mengalami halusinasi. Craig disadarkan oleh kedatangan Jamie. Singkat cerita, hampir dari setengah bulan pun sudah berlalu. Pagi itu, Jolene dibangunkan oleh Lee yang sudah menyiapkan sarapan. Namun di saat mereka tengah asik mengobrol, secara tiba-tiba sekelompok polisi berhasil menemukan persembunyian dan menyergap mereka. Craig tewas tertembak karena berusaha melarikan diri. Lalu setelah polisi berhasil memborgol Jolene, beruntung itu hanyalah mimpi. Jolene pun tersadar dan mengecek keluar. Akan tetapi dia sempat melihat seseorang tengah memperhatikan. Namun begitu dilihat kembali, pria itu sudah menghilang. Jolene berusaha menjelaskan ini kepada Jamie. Namun Jamie tidak percaya dan terjadilah perkelahian. Fucking problem with me? That's an understatement. Inconvenient? Fuck you, Jamie! Get the fuck off of me! Kelakuan mereka seperti anak-anak. Lee datang menghentikan dan kesal melihat tingkah laku mereka.
Tentang masalah trauma Jolene, ia pun mulai bercerita kepada Jamie. Jolene memiliki sahabat baik bernama Julia, bahkan Jamie dan Lee pun mengenalnya. Dalam masa lalu, waktu itu Jolene dan Julia memutuskan untuk pergi kencan bersama-sama. Mereka mengunjungi salah satu rumah seorang pria untuk menghabiskan waktu berpesta. Pria itu ternyata Ronan. Tanpa mereka duga, ternyata Jolene dan Julia diculik untuk dijual. Ketika tersadar, Jolene mencoba membebaskan Julia. Julia pun tewas ditembak di depan mata kepala Jolene. Nah, dari situ ia pun selalu merasa bersalah dan mendapatkan trauma yang begitu menyakitkan. Nah, mungkin itulah alasan mengapa mereka membuat kelompok untuk membalaskan dendam kepada Ronan. Setelah bercerita, mereka bertiga melihat acara televisi di mana sebuah berita mengabarkan bahwa telah terjadi pembunuhan baru. Korbannya ternyata adalah si dokter. Dia dibunuh dan jasadnya ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan. Mereka bertiga yang melihat ini sangat-sangat khawatir. Masalahnya, selain polisi, ada pihak lain yang mulai mengincar mereka juga. Jolene dan Jamie merasa tempat persembunyian ini sudah tidak aman. Namun Lee mencoba menahan diri dan percaya bahwa tempat persembunyian ini masih aman untuk ditempati. Singkat waktu, entah sekarang sudah minggu yang keberapa, tapi yang jelas mereka sudah cukup bosan jika hanya terus berdiam diri saja. So I opened it and... Craig mencoba hal baru di mana dia nekat keluar rumah untuk COD-an membeli barang-barang terlarang. Memang perjalanan ini Craig baik-baik saja. Selesai membeli barang, Craig sempat sebat dulu di luar rumah. Tapi ketika dia kembali masuk, beberapa kali Craig merasa seperti ada orang lain. Tapi saat dia menganggap tidak ada siapapun, tiba-tiba muncul si psikopat bertopeng yang langsung menyayat leher Craig. Tidak asing, dia adalah Teddy, orang bertopeng di awal scene. Setelah membunuh Craig, Teddy naik ke lantai atas untuk mengincar Lee, Jamie, dan Jolene. Di waktu yang bersamaan, Jamie tengah asik mandi sambil mendengarkan lagu di earphone. Di situ dia tidak sadar bahwa Teddy sudah masuk untuk mengincar dirinya. Tanpa disadari, orang itu berhasil menembak Jamie hingga tewas. Kemudian Teddy pun masuk ke kamar Lee dan Jolene. Sadar akan bahaya, Lee mengetahui kedatangan Teddy dan berhasil melumpuhkannya. Jolene yang melihat Jamie tewas sangat terpukul. Lalu dari situ mereka berdua segera bergegas melarikan diri. Jolene dipaksa pergi duluan untuk mengambil mobil, sementara Lee tetap tinggal di rumah untuk melawan si psikopat Teddy yang bersembunyi. Teddy muncul di waktu yang tidak tepat. Lee berusaha melawan, tapi karena penyakitnya dia hanya bisa terdiam. Belum sempat menembak Lee, beruntung satu rekan mereka yang bernama Alex datang. Di situ Jolene kembali untuk membawa pergi Lee, sedangkan Alex mencoba mencari keberadaan si psikopat. Di tengah pelarian Jolene dan Lee merasa tidak kuat dengan penyakitnya tersebut. Akhirnya dengan terpaksa dia meminta Jolene untuk meninggalkan dirinya sendirian. Jolene pun merasa keberatan, tapi mau gak mau dia harus tetap pergi dan berusaha untuk selamat. Beberapa saat kemudian si psikopat Teddy muncul untuk mengejar mereka. Akibat penyakitnya, Lee hanya bisa duduk pasrah. Lalu si psikopat itu pun langsung menembak tewas dirinya. Di sisi lain, pelarian Jolene sudah sampai dan berhasil masuk ke dalam mobil. Namun, secara tiba-tiba si psikopat itu sudah ada di belakang bangku mobil untuk mencekik Jolene. Beruntung Jolene masih bisa melepaskan diri. Ia pun berencana untuk meraih pistolnya yang masih tersimpan di dalam mobil. Sayangnya Teddy lagi-lagi bisa menghentikan Jolene dan membuatnya pingsan. Ketika tersadar, Jolene dalam posisi terikat sama seperti nasib pria di awal scene. Si
psikopat itu pun duduk santuy di depan Jolene. Lalu ia pun menunjukkan ponsel video call di mana panggilan itu tersambung kepada Kelly. Misi balas dendam Kelly hampir sepenuhnya berhasil. Namun saat dia meminta Jolene untuk mengatakan maaf, secara tiba-tiba Jolene berhasil melepaskan diri dan membuat psikopat itu terjatuh. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Jolene langsung naik ke mobil untuk menabrak Teddy. Setelah ditabrak, Jolene beberapa kali melindas psikopat sampai dia benar-benar tewas. Setelahnya, Jolene pergi dengan beberapa luka di tubuhnya. Dan dengan jangka waktu dekat ini bisa dipastikan Jolene akan membalaskan dendamnya kembali kepada Kelly. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita film Safe House 1618. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.